bebas terlambat kerja terus, Bu. Bayangin, Ibu tahu itu artinya apa? Artinya, saya salah sedikit bisa dipecat. Masya Allah, itu jangan sampai terjadi. Ibu sudah bayar mahal agar kamu kerja di kantor itu. Iya, tapi itu pasti terjadi kalau saya terlambat terus, Bu. Mungkin saya harus cari kerjaan baru. Saya nggak mungkin nganggur. Saya harus bantu Mas Jamal untuk menutupi kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Nadia dan Nabila itu sudah mulai besar. Belum lagi saya mesti beli susu untuk anak saya yang paling kecil. Butuh biaya besar, Bu, untuk menghidupi mereka. Saya pusing, Bu. Sisa tabungan ibu sudah habis, Vini. Untuk biaya operasi sesar kamu waktu melahirkan anak yang ketiga. Ibu tidak mungkin minta bantuan lagi. Malu merepotin kakak-kakak kamu. Tapi kan Mbak Wanti dan Mbak Laras itu orang kaya, Bu. Pendidikan mereka tinggi. Gaji mereka di kantor besar. Suami mereka juga orang kaya. Kalau saya, Bu, suami saya cuma seorang montir. Apa yang bisa diharapkan dari seorang montir, Bu? Hah? Tiap hari tangannya belepotan oli. Apa yang bisa diharapkan? Kalau saya nggak kerja, gimana saya harus bertahan hidup, Bu? Ibu mau anak-anak saya dikasih makan tahu dan tempe setiap hari? Hah? Nggak mungkin kan, Bu? Ibu sayang kan sama mereka? Ibu pasti nggak mau kan mereka jadi anak bodoh karena kekurangan gizi? Berapa uang yang kamu butuhkan buat beli motor itu? 10 juta. Astagfirullahaladzim. 10 juta? Tapi ya udahlah kalau ibu nggak bisa. Emang udah nasib saya jadi orang susah dan terhina di keluarga ini. Saya akan menyiapkan mental untuk dipecat dan jadi pengangguran lagi. Vini, tunggu. Apa sih, Bu? Ibu sudah memikirkan permintaan kamu itu. Ibu juga tidak ingin melihat kamu dipecat. Kasihan anak-anak kamu. Nanti ibu akan bicarakan dengan kakak-kakak kamu. Kamu jangan marah lagi ya? Apa aku bilang? Aku nggak mungkin gagal. Seperti biasanya, ibu mudah aku rayu. Sebentar lagi aku akan mendapatkan motor baru. Lalu motor itu aku jual dan uangnya aku pakai buat modal judi. Aku pasti bisa menang banyak. Hah? 10 juta? Untuk apa uang sebanyak itu, Bu? 1 bulan lalu ibu minta uang 1 juta untuk beli obat, udah saya kasih. 2 bulan lalu ibu minta 2 juta untuk bayar tunggakan PAM, juga udah saya kasih. Listrik, telepon, semua udah saya lunasin. Jadi untuk apa uang sebanyak itu, Bu? Maaf ya, Wanti ya. Itu ibu mau betulin kamar mandi. Temboknya udah lembab. Nanti kalau cucu datang bisa kepleset. Tuh kamar mandi teman-teman pengajian ibu. Gede-gede deh. Ibu kepengen tuh yang bisa berendam. Apa? Ibu masang bathtub? Apa? Bathtub? Atap apa sih? Itu loh buat berendam air panas. Oh, iya. Yang bisa ngerendam air panas. Iya. Tumben. Biasanya kan ibu paling suka mandi pakai air dingin. Ibu paling susah kalau disuruh mandi pakai air panas. Soalnya ibu udah tua. Apa? Ibu udah tua, takutnya mati. Bu, ada suara siapa, Bu? Iya katanya. Iya, soalnya ibu sudah tua. Takutnya mati. Ibu janji kalau uang arisan ibu udah keluar, ibu ganti. Lumayan, ada 8 juta. Nah, sisanya ibu cicil, ya? Hah? Ibu bakal dapat arisan 8 juta. Bagus. Itu artinya aku ada bahan baru buat minta uang sama ibu. Anggap aja tabungan. Iya, Bu. Tapi kan saya harus ngomong sama Mas Ardi. Mas 10 juta itu nggak sedikit loh. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ibu pinjam saja uang ke kantor. Kalau enggak, ibu gadaikan nih barang-barang elektronik ibu yang ada di rumah. Bu, Bu. Pasti ini akal-akalan Vini lagi. Aku yakin dia ada di balik semua ini. Gimana, Bu? Berhasil? Berhasil.
Kapan ngasih uangnya? Bentar lagi juga datang. Aduh, Ibu. Makasih ya, Bu. Saya udah nggak sabar pengen cepet beli motor. Jadi kalau ke kantor nggak telat lagi. Doain ya, Bu, biar saya nggak sampai dapat SP2. Ibu harap ini permintaanmu yang terakhir. Ibu tidak mau kalau sampai kakak-kakak kamu curiga. Kalau mereka sampai tahu semua kebohongan yang ibu lakukan untuk menutupi ulah kamu, pasti mereka akan marah. Mereka bukan marah sama kamu saja, tapi juga marah pada ibu. Tenang, Bu, tenang. Ibu nggak berbohong kok. Semua yang Ibu lakukan juga bukan buat saya, tapi buat cucu-cucu Ibu. Sebab nasib mereka tidak seberuntung cucu-cucu Ibu yang lain. Lagi pula, bagaimana mungkin Mbak Wanti dan Mbak Laras bisa tahu kalau bukan Ibu atau Bapak yang ngadu? Ya kan? Tapi lama-lama mereka akan curiga. Mana mungkin ibu dan bapak yang hidup sederhana menghabiskan uang puluhan juta cuma dalam jangka 2 bulan. Kakak-kakak kamu itu orang pinter, Vin. Pasti lama-lama mereka bisa berpikir, kalau bukan permintaan ibumu, bapak pasti akan membuka rahasia tentang rongrongan kamu. Teganya Bapak ngomong seperti itu sama saya? Bapak emang lebih sayang sama Mbak Wanti. Kenapa, Pak? Karena dia tiap bulan ngasih Bapak uang. Karena dia lebih berhasil daripada saya. Sementara saya, apa sih yang diharapkan dari seorang istri montir? Harta nggak punya, kebanggaan juga nggak punya. Lihat tuh si Wanti datang lagi. Kayaknya keburu-buru banget. Jangan-jangan si Bu Alimah jantungnya kumat lagi. Gimana kagak kumat? Tiap hari didorongin terus sama anak bungsunya. Tahu tuh si Vini, masih gadis nyusahin. Udah nikah, masih aja ngerongrong. Masya Allah. Pagi-pagi sudah membicarakan orang lain. Tidak baik dan tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau orangnya sampai dengar. Bisa bikin sakit hati dan bikin kita berdosa. Bude tahu gak, si Vini itu dulu teman satu angkatan sama Tince. Dulu dia sering ke diskotik, pulangnya pagi-pagi. Udah gitu dikekepin 5 lelaki. Ngilu. Bude tahu gak, mending kalau pulang subuh-subuh dia ngapain? Sholat, dia langsung tidur. Tidurnya ngorok.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Jangan bilang sama Nanti kalau Vini ada di sini ya. Gak enak kan mereka ribut, malu sama tetangga. Pak, cegah ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mana Pak? Ada di kamar. Kata ibumu, kamu tunggu aja dulu di sini. Nanti ibu keluar sendiri. Tumben Bapak ngelarang saya masuk ke kamar Ibu. Emang ada siapa? Ibu ada di kamar. Masa bapak bohong sama anak sendiri? Bapak kenapa sih panik begini? Enggak karena apa? Udah Pak, saya mau ketemu Ibu di kamar. Penting. Bu. Wanti, udah datang. Iya. Bener nih, Ibu butuh uang. Iya. Ini Bu, uangnya. Tapi tolong Ibu bicara jujur. Buat apa uang ini? Nggak mungkin Ibu minta uang begitu banyak. Bulan ini aja Ibu udah ada pengeluaran ekstra hampir 5 juta. Padahal kan semua kebutuhan Ibu udah aku dan Balaras penuhi. Tolong Bu, jawab. Buat apa uang ini? Bener nak, Ibu mau memperbaiki kamar mandi. Baik, saya akan lihat kamar mandi. Wanti, tunggu. Tunggu. Kamu mau kemana? Mau lihat kamar mandi, Pak. Aduh Pak, gimana Pak? Kok dikunci? Siapa yang sembunyi di kamar mandi, Bu? Vini kan? Dan uang yang Ibu minta itu untuk dia kan? Jawab, Bu! Ibu nggak usah nutupin dia terus. Jangan Ibu pikir saya nggak tahu kelakuannya. Dia sudah cukup menyusahkan Ibu. Sudah cukup, Bu! Keluar kamu! Vini! Buka pintunya! Vini! Vini! Jadi benar dugaan Mbak. Kamu ternyata semua dalam dan permintaan Ibu. Tega-teganya kamu memeras Ibu. Kalau ngomong tuh jangan asal nuduh dong. Mana buktinya? Mana? Kalau saya memeras ibu. Sudah Wanti, Vini, jangan teriak-teriak. Cukup nak, cukup. Vini, mengalah nak. Jangan bertengkar dengan kakakmu. Malu didengar tetangga. Kok saya yang disalahin? Emangnya saya salah apa sama Mbak Wanti? Kasih tahu dong, Bu. Kalau saya ini nggak pernah nyusahin Ibu. Kasih tahu. Iya Wanti, adikmu tidak pernah menyusahkan ibu. Ibulah yang bersalah. Ibu selalu ingin membantunya. Vini, kamu tuh emang nggak tahu diri ya. Dari kecil sampai kawin, kerjanya ngerongrong orang tua terus. Udah deh, kamu nggak usah berkelit. Udah ketahuan pakai segala ngeles lagi. Mbak, ketangkep basah apa? Emangnya saya pencuri? Bu, bilang dong sama Mbak Wanti kalau saya ini bukan pencuri. Udah deh, Ibu nggak usah jawab. Ibu nggak usah takut sama dia. Kalau Ibu belain dia terus, bisa besar kepala nantinya. Sekarang Ibu harus turutin saya. Karena anak Ibu bukan cuma dia aja. Sudah. Aduh. Sudah. Ayo. Ibu! Ya Allah, Ibu! Ibu! Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibu, saya tuntut kamu. Apa yang dikatakan kakakmu memang benar, tahu? Lihat ibumu, kau harus bertanggung jawab. Tega kau. Bu, bangun, Bu. Gawat, kalau ibu sampai meninggal, aku pasti yang akan disalahkan. Wanti sangat membenci aku, Bapak juga. Lebih baik aku pergi. Aku harus menyelamatkan diri daripada jadi sasaran amarah mereka. Ibu! Bude, kayaknya di rumah itu lagi ada yang teriak-teriak nih, Bude. Bude. Ada apa dengan Vini? Kenapa dia lari ketakutan seperti itu? Aduh, Tinja, hati Bude jadi nggak enak. Bude takut terjadi apa-apa pada Ibu Halimah.
Kita ke sana yuk. Bu! Ibu bangun! Bu. Pak, ibu nggak mau bangun. Bangun, Bu! Ibu! Bude! Bude, tolong, Bude! Tolong, Ibu jatuh, Bude! Tolong, Bude! Kamu jangan sampai hilang kendali. Bude rasa ibu kamu hanya pingsan. Kamu ambil minyak angin, cepat. Ayo, cepat. Sabar, sabar. Bu Halimah. Bu. Ibu, bangun. Bangun. Aduh, Bude kenapa nih? Jadi bingung. Bude! Bude! Bu Halimah. Pak! Ibu, Pak! Ayo Isap. Ibu, bangun, Bu! Ibu! Terus Bu. Bu. Ibu! Udah mulai sadar. Alhamdulillah, Ibu! Nih, gua pasang 300.000. Alah, lu 300 aja ya sombong. Nih gua 500.000. Ah, Mas pada kecil ya. Nih gua lah, juta deh. Gede juga, Bo, pasangan lo ya. Aku nggak boleh sampai kalah. Ini modal terakhir yang aku pinjem dari rentenir. Apapun caranya, aku harus menang. Gue 2 juta. Gue juga deh, ikutan. 27. 28. 29. Sanggeng. Gue kalah lagi. Shock banget sih. Yoyo harus tahu. Yoyo harus tahu. Tuh kan bener. Aduh. Apa sih? Itu yo, keluarganya Pak Jamal. Rumahnya penuh dengan masalah. Kemarin pamnya dicabut. Kasian kan kalau mandi gak ada air. Masa sih dia cebok pakai pasir? Ya enggak lah. Sekarang yo lihat, ada petugas PLN. Pasti mereka mau cabut listriknya. Kasian kan yo? Wah, ini mah pasti perbuatan istrinya. Utangnya kan di mana-mana. Waduh, utangnya doi di kampung sendiri, di pasar, di tempat arisan, pokoknya semuanya kecipratan utang. Udah mendingan kita ke sana. Kita bicara baik-baik sama orang PLN. Minta kebijaksanaan. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran, dengan terpaksa sambungan PLN Bapak akan kami cabut sekarang juga. Pak, tunggu Pak. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Sebentar, saya akan tunjukkan bukti-bukti itu. Ya Pak, sebentar Pak, saya akan cari dalam. Gimana sih dia simpan bukti-bukti itu? Maaf Pak, apa nggak ada kebijaksanaan? Kalau listriknya sampai diputus, kasihan istri sama anak-anaknya Pak. Nanti nggak bisa beraktivitas. Begini Pak, Bapak Jamal sudah menunggak selama 3 bulan. Jadi kami tidak punya jalan lain selain memutus sambungan PLN ini. Gawat. Itu juga ada petugas listrik. Pasti mereka mau nyegel meteran. Aduh, apa yang harus aku katakan sama Mas Jamal? Dia nggak tahu kalau uang-uang itu sudah ludes semuanya di meja judi. Nggak, aku nggak siap menghadapi pertanyaan suamiku. Lebih baik aku menghindar untuk sementara waktu. Pak, jalan lagi Pak. Saya nggak jadi pulang. Mundur. Masya Allah. Yuk. Pak, begini Pak, saya kasih Bapak kebijaksanaan. Dalam tempo 2 hari, Bapak harus bisa melunasi seluruh tunggakan atau sambungan listrik akan kami cabut. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Kami permisi Pak. Mari Pak. Permisi Pak. Jangan menyalahkan petugas PLN itu, yo. Memang rekeningnya belum dibayarkan oleh istriku. Aku nggak tahu uangnya dipakai buat apa. Masya Allah. Lihat, yo. Lihat ini. Nggak ada satu rekening pun yang sudah dibayar.
Padahal aku selalu menyerahkan uang setiap bulannya. Tapi nggak tahu kenapa gajiku selalu nggak pernah cukup. Sabar, Mas. Coba dibicarakan aja sama Mbak Vini. Mungkin ada yang salah. Kadang-kadang aku juga heran, Yu. Aku sudah kerja hampir 24 jam sehari. Berangkat pagi, kerja lembur sampai malam untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi aku nggak tahu kenapa penghasilanku selalu kurang. Gimana nggak penghasilannya kurang terus? Orang uangnya dipakai sama istrinya main judi. Ya kan? Bagus sih. Kasihan tahu. Saya aja dia nggak tahu. Bagaimana supaya dia tahu? Kita kasih tahu aja kalau istrinya itu tukang judi. Bagus. Dia mau. Jangan atuh Tincan. Nanti ini kan urusan dalam negeri. Nanti kita bisa ke bawah-bawah atuh. Jangan kencang-kencang ngomongnya. Iya. Maaf, Yu. Aku jadi memberimu beban persoalan rumah tanggaku. Aku sampai lupa maksud dan tujuanmu datang kemari. Nanti sajalah. Saya coba bicara sama Pak Lurah untuk minta dijadwal ulang masalah pembayaran PBB tahun ini dan tahun kemarin. Apa? Jadi iuran PBB rumahku juga belum dibayarkan? Astagfirullahaladzim. Vini, apa yang dia lakukan? Sampai-sampai tagihan datang bertumbuk-tumbuk seperti ini. Sebenarnya saya sudah tidak mau merepotkan ibu lagi. Tapi yang terjadi di rumah hari ini membuat saya kaget, Bu. Saya nggak berani pulang. Mas Jamal pasti akan mendamprat saya habis-habisan karena semua tunggakan itu. Kenapa harus menunggak? Padahal kalian suami istri dua-duanya bekerja. Apalagi suamimu bekerja ulet. Ibu kan nggak tahu, Mas Jamal itu orangnya pelit. Dia cuma ngasih gaji 1 bulan dan itu harus cukup. Akibatnya saya harus ngutang sana sini. Masya Allah, kasihan sekali kamu nak. Kenapa persoalan itu kamu simpan sendiri? Semenjak ibu pingsan, saya nggak berani bicara sama ibu. Akibatnya saya harus gali lubang tutup lubang. Maksud kamu apa? Ya uang yang untuk bayar listrik, saya pakai untuk bayar telepon. Terus yang untuk bayar telepon, saya pakai untuk bayar SPP anak-anak. Mas Jamal itu orangnya egois, Bu. Dia selalu ngerasa yang paling benar. Saya tinggal tunggu diceraikan saja sama dia. Masya Allah, cerai? Itu jangan sampai terjadi sama kamu. Namanya berapa sih uang tunggakan yang harus dibayar? 3 juta, Bu. Ya mungkin saya akan menjual cincin kawin dan mas kawin dari dia aja deh. Jangan, Vini. Nggak enak sama suamimu. Nanti dia tersinggung. Lebih baik kamu jual saja emas ibu. Ibu punya gelang dan kalung dari kakakmu. Sekarang Laras punya sesuatu buat ibu. Laras mau kasih kalung dan gelang buat ibu. Tapi ibu harus janji, jangan dikasihin sama Vini. Ya, Bu? Iya, pasti ibu nggak kasih. Bu, saya janji, setelah dapat arisan dari kantor, saya ganti 3 kali lipat lebih besar dari sekarang. Saya juga kan ingin berbakti, Bu, seperti kakak-kakak saya. Makasih ya, Bu. Saya sayang sama ibu. Mari. Vini, mau apa lagi datang kemari? Sandiwara apa lagi kamu bawa ke rumah ini? Pak, bagaimana ini? Mereka bertengkar hebat. Saya khawatir kalau Ibu Halimah sampai mendengar, dia bisa sakit lagi. Dia kan baru sembuh. Tapi lebih baik kita masuk saja ke dalam, Lasri. Ini bukan masalahnya kita mau ikut campur. Tapi mana tahu nanti kita bisa membantu mereka. Bude! Terima kasih atas perhatian Pak Ade dan Bude. Tapi sebaiknya kami berdua saja yang mengatasi masalah ini. Kami berdua sudah cukup mengenal Vini. Baiklah kalau begitu. Bude titip ini ya buat Ibu. Terima kasih, Bude. Terima kasih ya, Bude. Kamu minta barang lagi sama ibumu? Hah? Ayo jawab. Ada apa sih, Pak? Kok Bapak jadi kasar sama saya? Bapak perlu berbuat kasar kepada anak pembohong seperti kamu? Supaya Bapak tahu kejahatan kamu kepada ibumu. Kejahatan apa?
Emangnya saya anak durhaka? Bapak keterlaluan bicaranya. Jangan gitu, Pak. Saya benci sama Bapak. Saya benci, benci! Cukup ini. Kamu nggak usah bela diri lagi. Bapak benar. Kamu pasti habis memeras ibu. Iya kan? Vini, kamu minta apa aja sama ibu? Ayo buka tas kamu. Kita semua ingin lihat apa isi tas kamu. Jangan-jangan kamu ngambil perhiasan ibu ya? Ayo cepat buka! Buka! Sudah, jangan bertengkar. Ibu diem aja. Biar kita yang ngurus dia. Kita harus menemukan bukti, Bu. Sini kamu. Sini. Aduh, sini ya. Sini. Puas kalian semua sudah menuduh saya sebagai pemeras? Ternyata kalian tidak menemukan apa-apa kan? Itu sekalian aja yang sirik sama saya karena saya lebih disayang sama ibu. Diam kamu. Apa kamu mau melihat ibumu pingsan seperti kemarin? Mulai sekarang, jangan injek lagi rumah ini. Dasar anak durhaka. Durhaka? Saya nggak terima Bapak sudah bicara seperti itu sama saya. Bapak akan menyesal karena sudah memaki saya anak durhaka. Vini, kamu jangan kurang ajar ya. Nanti saya tampar kamu. Sudah, Wanti, Laras. Maafkan dia. Adikmu itu tidak bersalah. Di antara kalian bertiga, dialah yang paling tidak berdaya. Demi ibu mohon. Ibu mohon, di antara kalian itu jangan lagi ada pertengkaran. Vini. Dasar orang bodoh. Mereka nggak tahu kalau barangnya ditaruh di sini. Lumayan buat modal aku judi. Siapa itu? Bicara saja di sini. Sikat aja, Bang. Iya, Hajar aja, Bos. berani. Berani. Ayo, kau maju ke sana. Ini nih, yang namanya surga dunia. Ada dokat, ada minuman, ada musiknya, dangdut. Yang paling penting, ada harim alis perempuan. Sekarang tinggal kita palakin. Kalau rezeki kagak kemana? Mau jadi jago di sini. Lu pada mau coba-coba sama Baron Alfonso? Hah? Siapa takut? Gue kagak takut. Jadi, hah? Ini, lo sedot ketek gua nih, ketek beracun. Ayo, sedot terus, sedot. Pingsan lo. Baru emang ginian, belum yang lain. Cemen. Semuanya, duduk lo. Iya bang. Gue pingin minta jatah reman. Buruan, kumpulin dokat lo, kasih ke gue. Hah? Ayo! Bang. Tuh, lihat. Itu kan Bang Baron. Iya, Tante Tinja. Ay. Tante Tinja mau ke sana, mau gangguin Bang Baron. Sekarang gini, kalian berdua pulang aja. Karena kalian belum disunat, belum 17 tahun ke atas, nggak boleh ikut-ikutan ke tempat itu. Ya udah, sekarang mendingan kalian pulang. Tante Tinja mau ke situ. Dah. Bang Baron, Tinja coming. Mana lagi ya cicaknya? Ada. Mbak. Mau ke dalam ya, Mbak? Iya nih. Mbak, gini ya saya kasih tahu.
Di dalam itu lagi ada preman jahat banget. Namanya Baron Takron-Kron. Daripada mbak-mbak kena kejahatan dia, sekarang mbak saya kasih saran. Mau gak? Tapi gimana caranya? Dia itu tukang nyemek-nyemek, minta duit. Nyemek-nyemek, minta duit. Nyemek-nyemek, minta duit. Udah gitu, dia suka cium-cium sembarangan. Daripada mbak-mbak kena itu, mendingan mbak-mbak sekarang saya kasih saran. Dia paling takut sama yang namanya cicek. Mbak jangan takut, tenang aja. Ciceknya saya netralisir dulu. Sebentar mbak ya. Mbak mau tolongin saya kan? Daripada mbak dicemek-cemek. Iya. Nih, mbak pegang ciceknya. Entar kalau pas mbak lagi pijit-pijit Bang Baron, tuangin aja di badannya. Ya, mau ya? Waduh, bisa jadi mata pencarian tetap nih. Udah Harim, belum dipajakin. Mau pada kemana lo? Hah? Dalam, Bang. Apa lu kagak tahu kalau lihat di mari mesti kena pajak bayarnya sama gue? Hah? Sejak kapan, Bang? Lu nggak ada deh. Sejak lu pada masih piyik, masih orok, itu juga udah ada. Banyak bacot lo. Bayar gak? Nggak ada, Bang. Gimana kalau kita pijit aja, Bang? Nggak punya duit, ganti pijit. Kalau rezeki nggak mana, nggak apa-apa dah. Asyik. Buruan. Yang enak. Aduh, emang surga dunia nih. Asyik. Apa nih? Gue kali main gini. Gue kali nih. Gue sampai mati berdiri nih. Buang nggak? Buang nih. Buang. Jangan lo. Buang. Jangan lo. Ini gimana? Samgong. Ya, mati deh gue. Nah, gue menang nih. Muah. Samgong. Wah, kalah lagi gue. Gue menang lagi. Muah. Vin, mendingan lo pergi aja. Lo kan udah menang. Nggak asik. Masa lagi hoki masih berhenti sih? Gue pasang 300. Samgong. Tar dulu, Vin. Nih, gua murni nih. Yah, gua kalah lagi. Bagus dia lagi sholat. Itu artinya otaknya lagi waras. Ibu aku aja gampang aku tipu, apalagi dia. Suami yang bodoh dan naif seperti itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita lihat, Jamal. Limpahkan kamu akan percaya dengan akting aku. Keluargaku dan juga istriku, ya Allah. Sadarkanlah dia, ya Allah. Jadikanlah dia istri yang soleha, penyabar, dan juga ikhlas menerima kesederhanaan kami. Hanya kepadamu lah aku memohon, ya Allah. Bukakanlah pintu mata hati istriku. Amin. Apa, Bu? Aduh, tolong Mas, aku dikejar-kejar orang. Bukannya tadi kamu minta izin ke rumah Ibu? Kenapa kamu sampai bisa dikejar-kejar orang? Apa maksudnya dan siapa mereka? Ya itu tadi ada Pak Joko, Pak Anwar, pokoknya semua orang yang aku hutangin menyuruh preman untuk mengejar-ngejar aku di jalan. Menyuruh preman? Untuk apa? Mereka menyuruh aku untuk membayar hutang malam ini juga. Kalau enggak, rumah kita dibakar. Mas bayangin, kita tinggal di mana nanti? Anak-anak kita gimana? Harta kita nanti habis semua, Mas. Masya Allah, Bu.
Hanya karena berhutang, mereka memperlakukan manusia seperti binatang. Biar, saya akan datangi mereka sekarang juga. Jangan, Mas. Jangan. Ini semua aku yang salah. Aku. Sekarang kita harus berpikir gimana caranya untuk menutupi hutang-hutang itu. Cara apa? Ambil motor Bapak. Apa kamu bilang? Mencuri motor antik milik Bapak? Apa kamu nggak salah ngomong? Kita bukan mau nyuri. Mau pinjem. Daripada kita dikejar-kejar hutang. Nanti kalau kita punya uang, kita ganti dengan motor baru. Astagfirullah, Vin. Saya tidak setuju. Jangan sampai kemiskinan membuat kita kufur dan gelap mata. Saya tidak mau jadi penjahat. Itu dosa besar, Vin. Apalagi mencuri milik orang tua kita sendiri. Alah, kamu tuh kalau mau ceramah di masjid, sok moralis kamu. Kenyataannya, kita sekarang lagi dikejar-kejar hutang. Dan itu semua sumbernya dari kamu. Karena kamu nggak sanggup menghidupi keluarga ini. Vin, kamu hati-hati bicara ya. Sebagai suami, aku sudah melaksanakan semua kewajibanku. Dan tolong kamu hargai itu. Oh, kamu tersinggung? Kamu marah? Yang mesti marah itu aku. Kamu lupa ya? Kamu mengawini aku dari keluarga mampu. Terus sekarang kamu kasih aku apa? Kamu hanya kasih aku kemiskinan dan rasa malu. Masya Allah. Istighfar, Vin. Alah, istighfar. Istighfar apa sih? Aku udah muak hidup miskin. Aku malu. Dari semua saudara-saudara aku, cuma aku yang paling miskin. Sekarang sudah waktunya aku terbebas dari hutang. Sekarang aku akan mengumpulkan uang dan membuat hidup keluarga ini jadi lebih maju. Kalau kamu nggak mau, ya kita cerai. Tapi jangan hanya karena aku tidak mau menuruti permintaan kamu minta cerai. Aku punya alasan, Vin. Aku tidak mau jadi pencuri. Kita memang melarat, kita memang miskin. Tapi tidak boleh kita kehilangan kepercayaan akan iman kepada Allah. Iman apa? Iman itu nggak bisa bikin kita jadi kenyang, nggak bisa bikin kita jadi kaya. Hah? Yang ada kita tambah menderita. Menderita terus. Buktinya kamu. Kamu sholat tiap hari, jungkir balik. Apa balasan dari keimanan kamu itu? Hah? Allah memberi kamu kemiskinan dan kemiskinan terus-menerus setiap hari. Masya Allah, Vin. Istighfar. Jangan menjadikan itu kamu gelap mata. Aku tidak gelap mata. Aku hanya bicara fakta. Syaratnya cuma satu. Kamu membantu aku atau kita bercerai. Baik, Vin. Baik. Aku takut berdosa, Vini. Aku tidak sanggup melakukan ini. Lebih baik kita batalkan niat jahat kita. Bapak dan ibu kamu pasti akan sangat terpukul kalau motornya kita curi. Oke, kita pulang. Tapi setelah itu kita cerai. Kamu mau pilih yang mana? Iya. Mana kuncinya? Kunci serepnya biasanya ditaruh sama bapak di situ. Ini. Ya. Tega sekali Vini mencuri dari orang tuanya sendiri. Jangan sampai Ibu Halimah tahu. Bisa sakit hatinya. Kita ke sana, Pak. Jangan dulu, Lasri. Masya Allah. Ini dia mau curi motor bapaknya. Gimana sih? Ayo dong, Mas. Cepetan. Lama banget sih. Astagfirullahaladzim. Vini! Jadi ini balasan atas semua pengorbanan yang ibu berikan padamu. Tega-teganya kamu mencuri di rumah orang tuamu sendiri. Padahal kamu tahu, motor itu adalah benda kenangan ibu dan bapak. Bertobatlah, nak. Bertobat. Sebelum
kamu menyesal. Karena mungkin ibu tidak bisa lagi menolong dan melindungimu. Bu! Ibu! Jangan tolong. Astagfirullahaladzim. Pak, ayo, yuk, yuk. Pak! Ibu, Pak! Ibu, ya Allah! Bu! Bu! Bangun, Bu! Bangun! Bangun. Bagaimana? Ibu Halim, Pak Pran? Pak Pri, tolong istri saya bawa ke rumah sakit. Dia kena serangan jantung, Pak. Ayo, yuk, yuk, yuk. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ah, jebot gue mati. Malam ini aku harus menang. Ini uang terakhir aku dari menggadaikan rumah. Dan aku akan jadi orang kaya. Gue ganti dulu deh. Persediaan masih banyak. Main lagi, Min? Ayo. Main dong. Ayo. Yuk, kocok-kocok. Halo? Oh, iya. Apaan? Apa? Nyokap lo meninggal, Vin, di rumah sakit. Alah, emang udah nasibnya. Kan udah tua. Ntar lagi juga bokap gua meninggal. Terus gua dapat warisan deh. Gila lo, Vin. Jalan. Iya, iya, Bu. Iya, iya, iya. Bude, Pak De, maafin saya ya. Maaf, maaf. Terlambat. Dasar anak durhaka. Maaf, Bu. Seragamnya bagus. Beli di mana? Pak, saya duluan. Saya duluan ya, Pak. Maafin saya, Pak. Maafin saya ya, Pak ya. Maafin saya. Saya udah banyak buat dosa. Maafin saya. Ibu jangan tinggalin Vini, Ibu. Maafin Vini, Ibu. Pak, maafin Vini ya. Vini udah banyak dosa sama Bapak dan Ibu. Vini, ibumu tidak akan memaafkan kamu sebelum kamu melakukan taubat nasuha, Nak. Assalamualaikum. Mas, maafin saya ya. Saya banyak dosa. Maafin Vini, Ibu. Vini udah banyak dosa sama Ibu. Jangan tinggalin Vini. Astagfirullahalazim. 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 Kenapa penyesalan itu harus datang terlambat? Padahal Allah senantiasa memberi kesempatan pada umatnya untuk bertobat. Taubatan nasuha.
Tapi Vini menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia lebih mencintai dirinya daripada ibunya. Sang ibu telah dia jadikan tameng untuk menutupi kesalahannya. Bahkan harta ibunya sendiri pun dia rampas. Masya Allah. Teganya Vini menyalahgunakan kasih sayang ibunya hanya untuk memenuhi ambisi duniawi. Padahal wanita tua itu telah bertaruh nyawa untuk membuatnya lahir ke dunia. Astagfirullahaladzim. Betapa kejamnya mereka yang berani menzolimi, menganiaya, menindas, dan menyakiti hati seorang ibu. Ketahuilah bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di pipi seorang ibu adalah neraka untuk anaknya yang berdosa. Vini telah memupuk dosanya sendiri, dan akhirnya dia menuai dosa itu dengan kehilangan kata maaf dari ibunya. Padahal, bukankah surga terletak di telapak kaki ibu? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami tidak menjadi anak yang durhaka pada ibu.